Saya mulai lagi di Hotroom. Bapak Saleh Partaunan Daulay. Bapak kan wakil rakyat. Ya. Komisi 9 yang mengurusi ketenagakerjaan. Apakah DPR dikonsult dulu nggak oleh Menteri Tenaga Kerja sebelum mengeluarkan permen yang sangat pahit ini? Jadi kalau secara khusus untuk JHT baru bisa diambil setelah usia 56 tahun, ini tidak pernah disonding ke DPR. Tidak pernah? Tidak pernah. Tetapi memang DPR selalu mengamanatkan kepada pihak pemerintah agar dari waktu ke waktu kesejahteraan para pekerja ini dipikirkan. Ya. Termasuk diantaranya itu adalah tentu mengharmonisasi semua aturan perundang-undangan yang ada, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah permen ini mensejahterakan karyawan atau malah merusak masa depan? Kalau menurut saya sih sebetulnya saya tentu sebagai wakil rakyat mendengar apa yang disampaikan oleh para pekerja. Jelas-jelas para pekerja itu begitu keluar, ini begitu lahir, ini langsung menolak. Awalnya sih ada orang mengatakan ini kan karena kurang sosialisasi. Mungkin para pekerjanya belum paham apa itu JKP. Nanti JKP bisa menggantikan JHT. Ya saya kira nggak begitu. Karena apa? Orang-orang seperti Said Iqbal dan juga teman-teman elit pengurus serikat pekerja lainnya itu sudah paham dan sudah hafal ini soal ketentuan ini. Begitu ini keluar mereka langsung respon kok ini. Jadi artinya ini bukan soal kurang sosialisasi dulu. Jadi pertama, yang menurut Bapak apanya? Apakah peraturan tidak manusiawi atau apa? Jadi begini, ini kan situasi kita begini loh Bang Hotman. Ya. Ini para pekerja sudah merasa ditinggalkan terus nih. Oleh siapa? Oleh pemerintah di dalam mengambil setiap kebijakan yang Kalau berkenaan DPR? dengan hajat hidup mereka. Sebentar, misalnya ketika pemerintah mendorong bagaimana agar Undang-Undang Cipta Kerja itu segera disahkan. Itu tetap tuh langsung bekerja walaupun demo berpuluh ribu orang di jalanan tetap jalan. Kemudian yang kedua, kemarin peraturan soal upah minimum. Itu para pekerja juga sudah menolak tetapi tetap jalan seperti itu. Lalu sekarang ada JHT, mereka ditinggalkan lagi. Nah kalau mereka terus merasa ditinggalkan, kemudian nggak ada yang melakukan advokasi sama sekali, mereka tentu akan melakukan Jadi Bapak sebagai anggota DPR, setuju nggak bahwa ini harus dicabut peraturan ini? Saya mengatakan bahwa peraturan ini sementara ini sangat tidak adil bagi para pekerja di tengah situasi pandemi seperti ini, di tengah pemulihan ekonomi yang belum stabil sekarang. Pak Ujang, gaji Bapak saya potong, saya simpan. Kemudian Anda saya usir, juga nggak boleh kerja lagi deh. Ya, pergi lo, gitu kan? Terus uangmu yang saya potong selama ini baru ambil nanti saat kau 56 tahun ya. Sekarang kau masih umur 32. Berarti 24 tahun lagi baru kau boleh datang ke saya. Bapak setuju nggak? Nah, saya melihatnya begini, Bang. Saya kan dosen, karyawan juga, pekerja juga, jangan salah. Ini kita jujur saja. Bahkan kalau kita bicara gaji ya sedikit di atas UMR lah gitu kan. Nah JHT saya lihat di pergajian itu ada pemotongan tiap bulan, saya sebutkan saja ya 250. Nah persoalannya misalkan ketika saya sekarang usia saya 40 tahun. Artinya ketika saya misalkan berhenti, misalkan saya diberhentikan, lalu saya harus mengambil JHT di usia 56, ini sungguh tidak adil. Kenapa Bang? Ini aja ada contoh nyata kejadian pada saudara saya di awal pandemi 2 tahun yang lalu. Jadi begini, jadi suaminya di PHK baru 3 hari. Istrinya dikontrakan sedang melahirkan. Dia tidak punya makanan. Dan ini kejadian nyata di Jakarta. Apalagi ini persoalan JHT yang tadi ya. Seharusnya kata kasus ini saudara ini gitu ya. Saya ini. Lah kalau misalkan persoalan JHT-nya nanti dia butuh duit. Dia ingin usaha kan. Ya ini kan diperlukan uang yang cepat. Cair yang cepat sesuai dengan aturan yang lama itu. Nah oleh karena itu saya melihat dalam konteks politik kebijakan yang dilakukan oleh, mohon maaf Ibu Menteri ya, itu ya melukai seluruh buruh di Indonesia. Menurut Bapak peraturan baru ini melukai seluruh buruh di Indonesia, termasuk termasuk Pak Peter, saya begitu. Pak Peter, pandangan Bapak dari segi ekonomi, di mana hanya uang karyawan yang gajinya dipotong untuk membayar JHT. Tapi sesudah di PHK baru umur 56. Dari segi ekonomi gimana? Ya, saya tidak akan langsung dari sisi ekonomi nih Bang Hotman. Ya, tapi saya akan mulai dulu dari tadi disampaikan bahwasanya ada keyakinan ini semua pekerja sudah paham benar-benar ini apa itu JHT, apa itu JKP. Sepertinya enggak, Bang Hotman. Saya alhamdulillah sudah menikmati tabungan JHT saya karena saya sudah pernah
udah pernah pensiun. Ya. Dan saya pada waktu saya mengikuti program JHT-nya BPJS Ketenagakerjaan, saya tidak tahu program ini. Ya. Jadi saya tidak tahu kalau yang ditanyakan ini tabungannya kemana aja. Itu sama, saya juga tidak tahu. Gaji Bapak dipotong 2% tiap bulan. Bapak nggak tahu. Tapi saya tidak tahu bagaimana dan apa yang bisa saya manfaatkan dari tabungan tersebut. Oke. Jadi ini saya masih meyakini bahwasanya persoalan ini ada dua ya yang utama. Pertama adalah pemerintah tidak pernah menjelaskan secara tuntas apa itu program JHT, apalagi program JKP. Ya. Yang pertama. Yang kedua, persoalan ini muncul karena pemerintah tidak melakukan komunikasi dan tidak membuat sebuah perencanaan untuk kebijakan secara tersusun. Seharusnya selesaikan dulu, ya, komunikasi diselesaikan, sosialisasi selengkap-lengkapnya di dalam ketentuan JHT itu sendiri. Ya. Setelah 10 tahun, tadi yang disampaikan Pak Ujang, itu sebenarnya itu setelah 10 tahun yang bersangkutan bisa menarik uang JHT-nya. Sebesar 10% tunai dan 30% untuk perumahan. Atau ya. Dan ini tidak pernah kita ketahui dan tidak pernah kita tarik. Itu peraturan lama atau yang sekarang? Sekarang. Yang Permen nomor 2? Di undang-undang. Undang-undangnya Pak, undang-undang untuk JHT. Tapi di Permen yang sekarang diatur nggak itu? Itu tidak diubah, berarti masih berlaku. Jadi sebenarnya kalau yang disampaikan tadi sampai 56 tahun ya nggak sepenuhnya seperti itu. Ya. Karena kita yang pemilik dana masih bisa narik Tapi kan sebenarnya. cuma 10%. Loh iya, karena ini sekali lagi 10% memang, bukan di undang-undang, di PP nomor 46. Ya. Dan itu udah dirubah oleh Presiden Jokowi PP nomor 60. Baca baik-baik supaya tidak salah kaprah. Ya, tetapi ini ya, kalau seandainya, kalau kita berarti kita kembalikan lagi ya, ketentuannya memang ini adalah jaminan hari tua. Yang jelas tadi saya udah baca juga peraturan pemerintah yang terakhir, benar ya Bu ya, PP yang terakhir mengatakan bahwa begitu PHK bisa diambil uangnya. Itu peraturan pemerintah terakhir ya. Itu peraturan pemerintah terakhir kan? Iya, keluarlah Permen 19 itu. Di Permenaker 19 baru dimunculkan PHK, baru sebulan kemudian ambil. Iya. Jadi di PP 60 tidak ada kata-kata PHK ambil, nggak boleh, nggak ada. Tapi kan dengan Pensiun disebutkan kategori PHK. PHK termasuk apa tadi? Pensiun. Iya. Dan alasan untuk JHT kan salah satu pensiun. Pensiun. Berarti PHK termasuk Betul, juga alasan untuk betul. mencairkan. Iya. Tapi ini ya sekali lagi makanya saya sebutkan, ini sekuennya itu harus diperhatikan. Kenapa ya? Karena sebenarnya pertimbangannya adalah pemerintah sudah mempersiapkan program untuk yang terkait dengan PHK. Ini yang kalau seandainya kena PHK itu kan jangka pendek ya. Itu ada program jaminannya. Enggak, pertanyaannya Pak, uang itu uang siapa sih? Uangnya Uangnya karyawan kan? Karyawan. Ya kenapa tahan berpuluh-puluh tahun? loh, karena ini kan namanya juga hari tua, jaminan hari tua. Itu tabungan sosial. Tabungan Bukan Bang, saya boleh Silakan, jelasin? silakan, Pak Ya, Ibu. jadi gini ya. Ya. Asuransi tenaga kerja dilahirkan dengan PP 33 tahun 7. Itu salah satunya JHT ini. Ya. Itu menyebutkan ada 3 hal untuk bisa diambil. Meninggal, cacat total, dan pensiun. Asuransi, oke. Ya, ya. Itu logis. Tidak menyebut kata PHK. Oke. Jadi sejak 77 sampai 93 dengan lahirnya PP 14 tahun 93, Ya. nggak bisa ngambil PHK. Oke. Ya. Muncullah Undang-Undang 3 tahun 92. Pasal 14 mengatakan JHT bisa diambil dengan 3 hal. Sama. Oke. Pasal 15-nya menyebutkan dalam masa kepesertaan tertentu boleh diambil. Diatur dalam PP 14 tahun 93, lahirlah 5 tahun plus 6 bulan. Ya. Krisis masuk 98, diubah PP-nya menjadi 5 tahun plus 1 bulan. Ya. Sampai 30 Juni 2015. Ya. Karena sejak 1 Juli 2015 berlakulah Undang-Undang 40 tahun 2004. Pasal 35 dan pasal 37 menyatakan JHT diambil 3 alasan, sama. Ya. Pasal 37 juga sama. Ya. Tapi 37 mensyaratkan dalam masa kepesertaan tertentu minimal 10 tahun dapat diambil sebagian. Sebagian itu diatur dalam PP 46 tahun 2015, yaitu 10% untuk 10%. kegiatan lain atau 30% untuk perumahan. Dan di PP itu, ya. Setelah 1 Juli ada aksi penolakan karena waktu itu memang sangat cepat. Ya.
dan tidak ada bantalan kalau PP 46 memang sesuai dengan pasal 35 dan 37. Pasal 35 dan 37 tidak membuka ruang untuk PHK. Waktu itu Pak Jokowi memerintahkan keluarkan PP 60 yang menyebutkan pekerja ter-PHK termasuk pensiun. Artinya apa itu kalimat itu? Itu salah. Ya, Karena tertulis. Enggak, memang waktu itu saya katakan PP 60 salah. Tapi kan sudah keluar peraturan. Sudah keluar. PP 60 ditindaklanjuti dengan enggak gini, dengar dulu. Hebat bener Anda Kita nyalain punya presiden. regulasi Undang-Undang 12 tentang tata urutan hukum. Ya. Permenaker, PP tidak boleh melanggar undang-undang. Benar. Ya. Ketika Permenaker 19 mengatakan PHK ambil. Coba cari di pasal 35 dan 37. Ya. Di mana dasarnya? Ya. Tidak ada. Waktu itu 2018 kami pun sudah merevisi, mengupayakan revisi Permenaker 19. Ya. Tapi tidak berhasil karena memang kita tahu bantalannya nggak ada. Ya. Nah barulah 2022 keluar Permenaker 2 tahun 2022 yang isinya sama dengan Permenaker 3. Bantalannya apa kalau yang sekarang Jaminan kehilangan pekerjaan. Nah saya mau jelaskan dulu secara hukumnya. Ketika Permenaker 2 ini kita baca, itu sesuai dengan pasal 35 dan 37. Sehingga kalau ada orang bilang, yang salah Permenaker, saya mau bilang, yang salah itu kalaupun disalahkan, pasal 35 dan 37. Undang-undang. Undang-undang. Oke, kita Oleh sebab istirahat itu, dulu. Kembali sesudah yang berikut ini.